punya sebelah ke atas itu. Nah, tapi tinggal yang ini saya belum jual tuh. Tapi kalau di gunung-gunung atau di mana-mana tanpa di hutan, kalau orang kesering kayu Samarang, air sudah ada. Mina adalah warga desa Kia, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah yang berasal dari suku Sawai, suku asli di daerah Weda Utara. Sebagai ibu rumah tangga, rutinitas harian Mina pada pagi ini menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Ikan yang dicuci itu merupakan hasil tangkapan suaminya, Husni Usman. Pagi ini, keduanya hendak meladang. Parang dan seloi adalah alat utama saat berkebun. Kalau tentara bakubung berarti mau harap apa coba? Mesti tumbak kubung. Tung keadaan begini supaya tung lihat kubung hasil. Oh berarti tung sebisa iya sebisa makan. Tung lihat dia pisanang begitu. Tumbak kubung ini kan orang sampai pergi haji karena kubung. Mina memiliki 6 anak. Dan untuk alasan itu juga, ia dan suaminya menggarap lahan kebun untuk kebutuhan subsisten. Sebagian hasilnya dijual, seperti kelapa yang diolah menjadi kopra, pala, dan tanaman bulanan, seperti buah nanas. Lahan kebun ini adalah pemberian sang ayah seluas 1 hektar dan telah bersertifikat. Di dalamnya masih terdapat tumbuhan hutan seperti pohon gufasa atau Vitex Cophasus gufasa dan tanaman berupa buah-buahan, pohon kelapa, pohon pala, pisang, yang ditanam oleh keduanya dengan sistem tanam tumpang sari atau polyculture. Metode tanam dengan cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di Halmahera Tengah, termasuk Desa Sagea dan Desa Kia, yang mayoritas penduduknya adalah petani dengan komoditas utama pala dan kopra. Dan hasilnya dijual ke penadah di kampung, ibu kota kabupaten, atau dibawa ke pulau seberang. Nah, nasi tanam ini kali kemarin ini seberapa bulan ya? 3 bulan lebih kapan?
Ini bilang mau berkumpul lala bikin kupra ini. Daripada dia sini semua ke bawah itu terambil-ambil. Itu saya naik kong setambur-ambur itu habis biasa kering lagi, menaik ulang lagi. Aktivitas produksi lainnya membuatnya belum mengolah kopra. Selain bertani, Husni juga melaut dan kerja sebagai kuli bangunan. Tidak hanya tanaman pertanian, terdapat pula tumbuhan biofarma yang dipetik Mina sebagai obat tradisional. Daun mayana yang dipetik biasanya dimanfaatkan Mina untuk membantu pengobatan perempuan pasca bersalin di desa yang datang padanya. Lokasi ini disebut Mina sebagai kebun warisan. Namun, sayangnya beragam varietas alami dan tanaman pertanian itu kini terancam oleh ekspansi industri pertambangan. Kebun ini milik warga desa lainnya yang berbatasan langsung dengan lokasi kebun dari Mina. Tanda silang itu adalah penanda lahan kebun tersebut telah dilepas atau telah dijual oleh pemiliknya. DP batas tuh itu di Kalapa. Ya, dong itu kami na pepalan di laut tuh, di Kalapa Kalau tuh. Kalau kadara ini batas ini kami na pemanggat tuh. Nah kalau yang di gunung tuh itu pas-pas dia pesipatan tuh. Dong bilang pakai kami na tong so jual tumpunya. Dong bilang ke saya, kung Mina tara jual, kami na boleh jual. Semua lahan kebun milik kerabat Mina yang berbatasan dengan kebunnya telah dijual kepada PT First Pacific Mining, salah satu izin usaha pertambangan yang melakukan penambangan nikel di Kecamatan Weda Utara, dan telah mengeruk sebagian punggung hutan di atas kawasan ekosistem Kars, dan tengah melakukan pembebasan lahan pada wilayah pesisir administrasi Desa Sagea dan Desa Kia. Di sana. Pokoknya sebelah ke atas itu. Tapi tinggal yang ini saya belum jual kan. Tapi yang itu yang masuk ke mati itu merisu. Apa itu semukur itu? Itu tinggal lumbar saja. 2 hari kemarin datang lumbar saja. Yang nanas-nanasan itu kemarin. Izin usaha pertambangan PT First Pacific Mining telah 5 kali direvisi, terhitung sejak 2010 melalui keputusan Bupati dengan luas konsesi 3.112 hektar. Dan sejak 2018 mengantongi iup operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing dengan masa berlaku hingga 2032 dengan konsesi seluas 2.080 hektar. Luasan yang cukup besar bagi wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Sebagian lokasi konsesi yang diizinkan itu masuk dalam kawasan hutan alam yang terbagi atas hutan produksi, hutan lindung, dan areal penggunaan lain atau perkebunan warga setempat. Alih fungsi kawasan untuk konsesi pertambangan di wilayah ini tentu akan merusak ekosistem Kars Boki Maruru yang terhubung dengan Sungai Sagayan, 2 situs penting orang Sagea. Padahal, pemerintah telah mencabut izin operasi salah satu iup PT Chonghai yang meninggalkan tapak tambang hingga mendekati sempadan Danau Yonelo atau Telaga Legaelol. Lantas, untuk apa skala ruang yang dialihfungsikan itu? Dalam rencananya, luasan konsesi itu akan digunakan untuk penambangan dan pembangunan kawasan industri untuk pengolahan biji nikel sebesar 160.000 ton. Pembangunan PLTU dengan kapasitas 750 MW, serta dermaga dengan kapasitas 50.000 ton. Dengan peruntukan lahan untuk lokasi pabrik 1.000 hektar.
yang secara keseluruhan disebutnya sebagai infrastruktur utama. Jika rencana ini berhasil dibangun, tentunya akan menghilangkan sarana produksi masyarakat adat, petani, dan nelayan di Desa Sagea dan Desa Kia, serta mengubah kondisi khas ekosistem setempat yang kaya sumber daya air seperti Telaga Legaelol yang padat vegetasi mangrove. Begitu miris di tengah ancaman nyata perubahan iklim